Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tuti Nur Alawiyah. Saya mahasiswi dari kampus Dr. Kiai Haji Ejed Mutakin Purwakarta dari Prodi PAI kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya sedang membuat tugas mata kuliah filsafat dari dosen pengampu Bapak Arif Maulana SPDI MUD. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah. Apa sih sarana berpikir ilmiah itu? Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana ilmiah merupakan suatu alat. Dengan alat ini manusia melaksanakan kegiatan ilmiah. Pada saat manusia melakukan tahapan kegiatan ilmiah diperlukan alat yang berpikir yang sesuai dengan tahapan tersebut. Manusia mengembangkan pengetahuannya karena manusia berpikir mengikuti kerangka berpikir ilmiah dan menggunakan alat-alat berpikir yang benar. Untuk mendapatkan ilmu diperlukan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan teratur. Sarana berpikir ilmiah ada 4, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sarana berpikir ilmiah berupa bahasa sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan berpikir kepada orang lain. Logika sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Kalau matematika berperan dalam pola berpikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Dan statistika berperan dalam pola pikir induktif untuk mencari kebenaran secara umum. Ada juga tujuan sarana berpikir ilmiah. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah itu yaitu adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Ada juga fungsi sarana berpikir ilmiah. Fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Keseluruhan tahapan kegiatan ilmiah membutuhkan alat bantu berupa sarana berpikir ilmiah. Yang tadi kita bahas ya, yang 4. Yang pertama itu bahasa, terus logika, matematika, dan statistika. Dan sekarang kita akan membahas tentang bahasa. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah ya. Ada Jujun Suparjan Surya Sumantri menyebut bahasa sebagai serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna-makna. Lebih lengkapnya, bahasa adalah a systematic means of communicating ideas of feeling by the use by of conventional sing, sound, dan lain-lain. Diterangkan bahwa bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Definisi-definisi bahasa tersebut menekankan bunyi, lambang, sistematika, komunikasi, dan alat. Bahasa memiliki 7 ciri sebagai berikut. 1. Sistematis, yang berarti bahasa mempunyai pola atau aturan. B. Arbitrer, menasuka, artinya kita sebagai simbol berhubungan secara tidak logis dengan apa yang kita simbolisasikan ya, disimbolkannya. C. Ucapan atau vokal, bahasa berupa bunyi. D. Bahasa itu simbol. Kata simbol mengacu pada objeknya. Lalu E. Bahasa selain mengacu pada suatu subjek juga mengacu pada dirinya sendiri, artinya bahasa ya dapat dipakai untuk menganalisis bahasa itu. Lalu
Lanjut F. Manusiawi, yakni bahasa hanya dimiliki oleh manusia. G. Bahasa itu komunikasi. Fungsi terpenting dari bahasa adalah menjadi alat komunikasi dan interaksi. Menurut Carnapnya, bahasa itu dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi ekspresif dan fungsi kognitif atau resprenatif. Dalam fungsi ekspresif ya, bahasa merupakan ungkapan atau penyertaan mengenai perasaan kita ya. Contohnya perasaan manusia itu, karena perasaan manusia itu pada lembut-lembut. Sebagai ucapan ya, sebagai ucapan keadaan hati, jiwa, dan memiliki kecondongan baik tetap ataupun sementara untuk bereaksi. Lanjut kita bahas tentang logika. Menurut Kak CMT Adi Subrata dalam Mundiri mengatakan bahwa logika adalah berasal dari bahasa Latin yaitu logos yang berarti perkataan atau sabda. Kemudian menurutnya juga istilah lain sering juga disebut mantik. Berasal dari kata Arab yang diambil dari kata nataka yang berarti perkataan atau berucap. Kemudian George F. Kenneler dalam buku Logics of Legal Education, Susanto mendefinisikan logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir. Bisa disebut dalam bahasa Inggris itu current reason. Menurut Andre Atta dalam Muhtar Konsep Logika atau Logis ya, sudah sering kita dengar dan kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Perkataan logika atau logis menunjukkan cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup tertentu, yaitu yang masuk akal, yang wajar, yang beralasan atau berargumen, yang ada rasionya atau hubungan-hubungan rasionalnya, yang dapat dimengerti walaupun belum tentu disetujui tentang benar atau salahnya. Dapat dikatakan bahwa logika adalah kajian dalam proses penalaran yang bertolak dari penerapan prinsip berpikir dalam suatu penalaran